Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Nisa Rusyali dengan NIM 122080012. Di sini saya akan presentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya buat. Dan di sini saya mengambil judul Teaching Chemistry by a Creative Approach Adapting Teacher Course for Active Remote Learning. Nah, bisa dilihat jurnalnya pada link doi pada layar. Nah, jurnal itu dibuat oleh Deborah Markert, Ina Safford, Herbro, and Ron Blander. Nah, selanjutnya adapun latar belakang masalah. Berdasarkan isi abstrak dan pendahuluan dari jurnal itu, latar belakang masalahnya ada terdapat pada slide. Nah, jadi intinya tuh permasalahannya tuh bagaimana mengadaptasi kursus berbasis pendekatan AI pembelajaran kimia secara daring tanpa kehilangan esensi pembelajaran yang kreatif dan aktif. Nah, selanjutnya ada masalah penelitian. Nah, di dalam masalah penelitiannya tuh ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun masalah rumusan penelitian, yang pertama tuh bagaimana cara mengadaptasi kursus pelatihan guru kimia yang berbasis pendekatan kreatif ke dalam format pembelajaran jarak jauh tanpa kehilangan esensi pembelajaran aktif dan kreatif. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan metode pembelajaran yang interaktif dan praktis dalam konteks pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana dampak dari kursus yang telah diadaptasi terhadap praktik mengajar guru dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu ada menyediakan latar belakang teoritis dan praktis yang diperlukan bagi guru untuk menginternalisasi pendekatan integrasi seni melalui strategi pembelajaran aktif dan kreatif. Kemudian yang kedua itu ada memberikan guru alat praktis untuk merancang dan mengembangkan materi ajar mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh dengan mengintegrasikan aspek neuropedagogis. Dan yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas kursus yang telah diadaptasi untuk memastikan bahwa tujuan utama dari kursus asli tetap terjaga dan memberikan dampak positif pada praktik mengajar guru. Nah, kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis metode penelitian. Nah, penelitian itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, tujuannya itu untuk mempelajari pengalaman dan persepsi guru tentang mengikuti kursus yang disesuaikan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini tuh kepada 50 guru kimia yang terdaftar dalam kursus pelatihan yang berasal dari berbagai tempat dan background yang diundang untuk mengikuti kursus yang bertujuan untuk mengintegrasikan seni dalam pembelajaran kimia. Nah, selanjutnya itu ada variabel yang diteliti. Persepsi guru tentang seberapa efektif kursus online, kemudian tingkat kepuasan guru dengan materi dan pendekatan pendidikan yang digunakan, dan pengaruh kursus terhadap kepercayaan diri guru dan kreativitas. Yang terakhir ada menggunakan pendekatan pembelajaran yang diajarkan dalam praktik pembelajaran dalam praktik pembelajaran mereka. Selanjutnya ada instrumen. Nah, instrumennya itu ada kuesioner, umpan balik pada pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengukur kepuasan guru dan persepsi mereka. Kemudian ada tugas yang meminta guru untuk membuat aktivitas pembelajaran berdasarkan pendekatan kursus yang diteliti. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu ada kuesioner yang diisi oleh guru setelah kursus berakhir untuk mengevaluasi pengalaman mereka. Kemudian ada analisis tugas pengembangan yang diberikan oleh guru yang mencangkup desain, aktivitas pembelajaran dan pemikiran tentang penggunaan pendekatan seni dalam pengajaran kimia. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, data kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum tentang kepuasan guru dan persepsi mereka. Kemudian ada analisis kualitatif dilakukan pada jawaban terbuka untuk menemukan tema dan pola dari pengalaman guru. Nah, terakhir ada tugas pengembangan juga dianalisis untuk dinilai sejauh mana guru tuh dapat menerapkan metode yang telah diajarkan dalam pengajaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Bisa dilihat pada layar ada tabel. Nah, di situ yang pertama itu ada efektivitas kursus. Kursus yang diadaptasi dinilai efektif dengan rata-rata penilaian 7 dari 10 untuk utilitas dalam pengajaran jarak jauh. Kemudian ada perubahan praktik mengajar. Banyak guru melaporkan perubahan dalam cara mengajar termasuk menghubungkan kimia dengan disiplin lain dan menerapkan pendekatan kreatif. Nah, selanjutnya ada kesadaran terhadap kesenjangan verbal atau non-verbal. Nah, guru tuh menjadi lebih sadar akan pentingnya menjelaskan konsep dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya ada pengembangan alat dan ide baru. Nah, pada itu peserta merasa mendapatkan alat dan ide baru tuh memungkinkan pendekatan pengajarannya itu yang berbeda. Selanjutnya ada refleksi praktik mengajar. Nah, di situ guru mulai berpikir lebih introspektif tentang praktik mereka dan pentingnya membagi pelajaran menjadi subtopik yang lebih kecil lagi. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu ada integritas seni dalam pengajaran. Nah, ini tuh pendekatan tidak hanya dapat membantu siswa jadi pembelajaran jadi lebih menarik, tetapi juga dapat mengaitkan konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh beberapa guru menggunakan proses fotografi sinematografi untuk mengajarkan reaksi redoks yang menunjukkan bagaimana seni dapat digunakan untuk menjelaskan konsep ilmiah. Nah, yang kedua itu ada tantangan pembelajaran jarak jauh. Nah, meskipun ini tuh berhasil, tetapi penulis tuh mencatat ada tantangan yang melekat dalam pembelajaran jarak jauh seperti keterbatasan interaksi langsung dan kesulitan dalam menyampaikan konsep yang kompleks, sehingga penting bagi guru tuh untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dalam mengajarkan secara online dan mencari cara agar membuat pembelajaran itu lebih interaktif. Yang terakhir itu ada rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Nah, penulis itu merekomendasikan agar kursus pelatihan di masa depan mempertimbangkan durasi kuliah yang lebih pendek dan lebih banyak jeda untuk menjaga perhatian peserta. Nah, ini tuh penting karena meningkatkan pengalaman belajar dalam format online yang intensif.
Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus itu kreatif dalam pengajaran kimia dapat berhasil diterapkan dalam format online, memberikan dampak positif pada praktik belajar guru dan meningkatkan keterlibatan pemahaman siswa. Nah, selanjutnya ada komentar terhadap isi jurnal. Yang pertama itu ada pandangan isi jurnal. Nah, jurnal itu menunjukkan bahwa pendekatan kreatif dalam pengajar kimia itu dapat berhasil diterapkan secara online, memberikan dampak positif pada praktik mengajar guru dan meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu menjadi referensi untuk mengeksplorasikan pengaruh pendekatan kreatif terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada menyediakan model untuk merancang intervensi pembelajaran dan evaluasi efektivitasnya, serta membantu dalam menciptakan alat pengajaran yang lebih baik. Kemudian ada tindak lanjut. Nah, penelitian ini tuh mengeksplorasikan dampak jangka panjang dari pendekatan ini. Kemudian mengembangkan pelatihan bagi guru untuk integrasi seni dalam pengajaran. Kemudian yang terakhir ada mengumpulkan umpan balik untuk memperbaiki pendekatan yang digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.